Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia, perkenalkan saya Mulyana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keberlanjutan organisasi melalui pemeliharaan karyawan dan tantangan era 4.0. Baik kepentingan pemeliharaan karyawan dan pemberian kesejahteraan bagi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemeliharaan karyawan dilakukan dengan tujuan baik demi kepentingan perusahaan maupun para karyawan. Pemeliharaan karyawan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan adalah agar meningkatkan produktivitas kerja pegawai, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, menumbuhkan loyalitas dan menurunkan pergantian atau turnover, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Kemudian mengefektifkan proses pengadaan karyawan. Pemeliharaan karyawan yang dilakukan demi kepentingan karyawan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memberikan ketenangan, keamanan, serta menjaga kesehatan karyawan, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Agar proses pelaksanaan pemeliharaan karyawan tersebut berlangsung efektif, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu asas, manfaat dan efisiensi, kebutuhan dan kepuasan, keadilan dan kelayakan, peraturan legal dan kemampuan perusahaan. Kemudian asas manfaat dan efisiensi berarti bahwa pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan sehingga meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan dan loyalitas karyawan. Asas kebutuhan dan kepuasan karyawan tujuan supaya tujuan pemeliharaan keamanan, kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja dengan efektif dan efisien. Asas keadilan dan kelayakan berarti bahwa program pemeliharaan karyawan harus diterapkan secara adil dan layak agar menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan supaya mampu menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas sehingga disiplin kerjasama dan semangat kerja karyawan meningkat. Keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Kesehatan keselamatan kerja ketiga merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 9 tahun 60 bab 1 pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan untuk masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik jasmani, rohani maupun sosial, eh, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit. Kemudian tujuan keselamatan kerja yaitu tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, bahwa tujuan kesehatan kerja dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produktivitas. Hal ini tentu sangat penting mengingat apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunnya capaian ataupun output, demotivasi kerja. Kemudian manfaat lingkungan kerja yang baik. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja. Bekerja di lingkungan yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja. Karyawan akan merasa dihargai dan diakui dan didukung oleh perusahaan. Lingkungan kerja yang baik dapat memberikan tantangan, variasi dan kesehatan baik bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan karir mereka. Menjaga kesehatan mental karyawan. Tempat kerja yang penuh tekanan dapat membahayakan kesehatan mental karyawan. Sebaliknya, lingkungan positif yang mendukung dapat membantu untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan mental karyawan. Kemudian meningkatkan loyalitas dalam bekerja. Lingkungan kerja yang nyaman
kondusif merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan loyalitas karyawan. Seterusnya, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa nyaman di tempat kerja akan lebih termotivasi dan fokus dalam penyelesaian tugasnya. Kenyamanan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja. Kemudian, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal memiliki suasana kerja yang nyaman akan lebih menarik bagi calon karyawan potensial. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan reputasi dan employer branding perusahaan. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut Budiono dan kawan-kawan, faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja adalah beban kerja. Beban kerja merupakan beban fisik, mental, dan sosial, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan perlu diperhatikan. Kemudian kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang tergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, keadaan gizi, dan sebagainya. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologis, ergonomik, ataupun psikososial. Kemudian pencegahan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan metode hierarki. Hierarki terdiri dari Hajar, Identification Risk Assessment, dan Risk Control. Identifikasi bahaya. Menurut Sardi, kategori bahaya adalah bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya ekonomi, bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan, bahaya biologis, bahaya psikologis. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses penilaian untuk mengidentifikasi proses bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan untuk kontrol risiko dan proses operasi. Penilaian dalam risk assessment yaitu likelihood dan severity. Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan terjadi. Safety menunjukkan seberapa parah dampak kecelakaan tersebut. Penilaian likelihood dan severity akan menggunakan untuk menunjukkan risk rating, di mana risk rating adalah nilai tingkat risiko, bisa rendah, bisa menengah, bisa tinggi. Acuan dapat dilihat pada tabel. Kemudian pengendalian risiko, risk control adalah cara mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya dapat dikendalikan dengan menentukan skill prioritas terlebih dahulu. Kemudian dapat membantu pemeliharaan pengendalian risiko. Menurut OSAS 18001 terdiri dari 5 hierarki, yaitu eliminasi, substitusi, engineering, kontrol, administratif, kontrol, dan alamat perlindungan APD. Menurut Sutrisno dan Ruswandi, prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam suatu perusahaan instansi menerapkan kesehatan kerja. Atau ketiga, adanya APD, adanya buku petunjuk, adanya peraturan, adanya tempat kerja yang aman. Kemudian adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani, serta adanya sarana prasarana yang lengkap. Kemudian adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan atau ketiga. Kemudian manajemen SDM mengupgrade diri untuk menghadapi era 401. Yang pertama, pengembangan keterampilan digital yang adiktif dengan identifikasi kesenjangan keterampilan, program upskilling atau meningkatkan, dan reskilling mengajarkan keterampilan baru. Kemudian fokus pada soft skill. Transparansi budaya perusahaan, membangun budaya pembelajaran yang berkelanjutan, meningkatkan mindset, meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan integrasi, mendorong inovasi. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam SDM, HR teks, digitalisasi, proses HR otomatisasi, kemudian analisis data atau HR analisis, kemudian rekrutmen berbasis teknologi, kemudian manajemen real time yang diterapkan sistem manajemen kinerja yang memungkinkan feedback dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Kemudian fokus pada kesejahteraan karyawan, yaitu keseimbangan kerja dengan hidup, personalia dengan pengalaman kerja.
Kemudian contoh konkret implementasi MSDM di era 401. Platform pembelajaran auditif berbasis AI. Sebuah perusahaan manufaktur mengimplementasikan platform e-learning berbasis platform ini menganalisis kinerja dan minat karyawan, lalu merekomendasikan kursus upskilling atau reskilling yang dipersonalisasi, misalnya pelatihan gangguan robot, penggunaan robot, analisis data produksi, atau cyber security industri. Kemudian karyawan dapat belajar sesuai ritme mereka. Kemudian manajemen kinerja dan feedback berkelanjutan. Perusahaan mengganti sistem evaluasi kinerja tahunan dengan feedback 360 derajat secara real time. Karyawan dapat meminta feedback kapan saja di rekan-rekan kerja ataupun di bagian-bagian tertentu. Ini untuk mempercepat pengembangan kompetensi dan memastikan tujuan individu selaras dengan tujuan bisnis yang dinamis di era 401. Ini sumber-sumber yang saya ambil. Sekian para dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.